Pemirsa, tadinya saya tidak akan pernah memperbincangkan ini. Tapi dalam 3 hari terakhir, saya diberondong oleh berbagai pesan. Ada yang ngirim secara langsung, ada yang memposting di grup tentang kemunculan sebuah buku yang ditulis oleh orang yang tidak sembarangan. Buku yang berjudul The President Can Do No Wrongs, Pilpres 2024 dan cawe-cawe Presiden Jokowi. Saya tidak terkejut, karena istilah can do no wrong itu sudah saya kenali ketika saya menjadi mahasiswa. Dan biasanya yang berdalil seperti itu adalah senior. Senior can do no wrong, meskipun dengan arti yang sangat salah. Bagi mereka, bagi senior, senior tidak pernah bisa dipersalahkan atau disalahkan. Yang mestinya tindakannya firm karena tidak salah, tapi diplesetkan untuk kepentingannya. Nah, saya pun banyak ditanya tentang buku ini. Dan tidak baik kalau saya hanya berkomentar, hanya berdasarkan tanda yang muncul dari covernya. Akhirnya, saya coba baca. Kenapa saya sungkan? Awalnya, karena dalam pikiran saya, salah satu tradisi demokrasi yang baik itu adalah ketika mantan tidak berkomentar atau tidak membayang-bayangi incumbent. Itu yang diajarkan oleh almarhum Abdurrahman Wahid, dan karena itu jarang kita dengar di negara lain ada mantan presiden mencawe-cawe para incumbent. Tapi ini Indonesia lain tentunya, dan pasti itu bukan sebuah kebetulan. Pasti ada sesuatu yang sangat menggelisahkan Pak SBY hingga akhirnya ikut cawe-cawe tentang cawe-cawenya Jokowi. Ada 2 peristiwa yang menjadi latar kemunculan atau viralnya buku ini. Yang pertama, pertemuan antara AHY dan Puan. Meskipun yang bertemu putranya, tapi publik mengaitkan dengan sosok di balik 2 kekuatan ini. Yang kedua adalah mimpinya Pak SBY, mimpi sekerbong dengan Jokowi dan Megawati Soekarno Putri. Lalu muncul artikel ini. Kita tidak tahu kapan persisnya peristiwa-peristiwa itu terjadi. Yang pasti adalah pertemuan antara AHY dan Puan terjadi 18 Juni dan artikel ini pun bertiti mangsa 18 Juni. Jangan-jangan SBY menulis buku ketika AHY bertemu dengan Puan. Apa betul seperti itu? Mana yang lebih dulu pertanyaannya, artikel ini atau mimpi, tidak ada yang tahu. Tetapi yang jelas, tone yang keluar dari buku ini berbeda dengan nada dari mimpi Pak SBY. Mengapa begitu? Kita bisa lihat isinya. Dari 24 halaman, 25 dengan dedikasi dan maaf, saya diingatkan, maaf, saya ikut membaca buku ini Bapak. Meskipun saya bukan pimpinan, meskipun saya bukan kader Demokrat, maaf sekali lagi ikut membaca buku ini. Karena begitu banyak berseliweran di mana-mana, dan dosa kalau saya tidak mengapresiasi kehadiran buku ini. Nah, buku ini menurut saya sangat sopan, dan inilah cara Pak SBY menyampaikan kritik, tidak menyalahkan, penuh pertimbangan dan matang. Saya lihat ini cara kritik yang bagus. Pak SBY menampilkan apresiasi dulu, kritik kemudian atas 5 isu yang mengemuka ke publik. Semuanya didasarkan atas informasi atau perbincangan di ruang publik yang sudah di cross check. Nah, banyak hal bisa diungkap dari buku ini. Saya menyampaikan apresiasi atas kemunculan kritik ini terlepas dari sebaiknya diam atau tidak. Yang pertama, yang menjadi kekhawatiran publik kan soal bukan mana cawe-cawenya, tetapi apakah kepentingan bangsa dan negara yang menjadi dasar cawe-cawenya Jokowi itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Sebab kalau ingin menyelenggarakan pemilu yang bisa melahirkan pemimpin yang demokratis dan dicintai rakyat sehingga bisa mengejar kepentingan bangsa, itu sudah menjadi tugas konstitusi. Dan Presiden bekerja untuk itu. Tapi kalau seperti halnya dikatakan oleh SBY, kepentingan bangsa dan negaranya ingin disinkronkan dengan kepentingan presiden atau kepentingan politik, ini merupakan penyimpangan.
Demikian pula misalnya isu kedua terkait dengan dalam pandangan publik ada dugaan Presiden Jokowi hanya menghendaki 2 pasang seperti disebut di dalam buku ini, itu pun mencemaskan, termasuk misalnya untuk menghalang-halangi Anies Baswedan tidak maju dalam bursa presiden. Apakah dengan memaksakan kasus hukum yang menjerat Anies Baswedan, atau misalnya dengan mengganggu dan menculik parpol pengusungnya. Dari sisi konten, saya pikir ini adalah sebuah kritik yang sangat substantif. Hanya dari sisi konteks, ini terasa agak tumpang tindih, sebab buku ini muncul di seputar beredarnya mimpi Pak SBY yang ingin satu gerbong, tetapi nyatanya Pak SBY tidak jadi pulang ke Pacitan, namun setelah Solo balik lagi ke Jakarta dan menulis buku ini, menyampaikan kritik. Namun kita berharap, saya percaya betul sepenuhnya bahwa only diamond can cut diamond. Hanya presiden atau setidak-tidaknya mantan presiden atau setidak-tidaknya presiden di masanya yang bisa mengkritik presiden. Jadi saya harap seperti halnya SBY yang mengharapkan hentikanlah Pak Jokowi untuk ikut campur menjadi, ini istilah saya, hentikanlah ikut campur atau menjadi pengatur sinyal kereta api mana yang akan masuk, mana yang akan keluar. Biarkanlah mekanisme partai politik yang menentukan siapa yang maju, siapa yang tidak jadi presiden. Tentu saja tidak selamanya kebajikan dalam politik bisa didasarkan atas kepastian hukum. Sebab seringkali antara kepastian hukum dan keadilan hukum tidak bersahabat. Kita sedang menantikan misalnya apakah MK akan mengubah batasan umur calon presiden. Kalau ini terjadi, itu akan dianggap sebagai menyediakan karpet merah bagi Den Bagus atau Doro Putri yang berniat atau dipandang berniat, sebab bagi pengikut keinginan halus seorang tuan akan dianggap sebagai perintah baginya. Jadi marilah saya mengajak, jangan menjerumuskan presiden, jangan biarkan presiden terjerumus, sebab kita ingin semua presiden turun dengan lembut, menua dengan anggun, dan tidak terlalu dominan menentukan siapa penggantinya, karena dengan begitu kehormatan beliau akan tetap terjaga. Inilah jalan kemuliaan bagi kita semua.